Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 15 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Matius pasal yang ke-23. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari pasal ini, yang khususnya diambil di ayat yang ke-23 sampai 28, sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh alami kasih setiamu, dan biarlah semua itu membawa kami untuk hidup mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dan kami melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami sedia mendengarkannya, dan Kau menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Matius pasal yang ke-23 ayat 23 sampai 28, demikianlah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah keluarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan kepada Tuhan adalah semata-mata karena syukur kita atas keselamatan, juga atas pemeliharaan hidup dan segala berkat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bukan untuk menyucikan harta yang dimiliki, apalagi sebagai bentuk kebanggaan, bahkan kesombongan. Bukan itu. Kalau kita niatnya seperti itu, tentunya Tuhan tidak berkenan. Persembahan semata-mata karena syukur kita atas keselamatan, pemeliharaan hidup, dan juga berkat-berkat yang dipercayakan Tuhan untuk kita nikmati sepanjang kehidupan kita. Dan tentunya kita menikmati, menggunakan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud adalah semua berkat Tuhan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Penulis Injil Matius mencatat kritikan Tuhan Yesus yang amat keras terhadap para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, oleh karena kemunafikan mereka yang ditampilkan. Mereka mengajarkan satu sisi saja, misalnya mereka menuntut untuk membayar persepuluhan, bahkan mereka juga menikmatinya. Sementara pada saat yang sama mereka bertindak tidak benar, tidak adil, penuh dengan kemunafikan. Tuhan Yesus mengibaratkan seperti cawan dan pinggan yang bersih di luarnya tetapi kotor di dalamnya. Juga seperti orang yang menyingkirkan nyamuk
dalam minuman karena takut terminum, tetapi justru onta yang tertelan. Dan seperti kuburan yang dilabur cat putih di luarnya, sementara di dalamnya berisi tulang belulang dan kotoran. Tuhan Yesus mengajarkan yang terpenting bukan sekedar memberi persembahan atau persepuluhan, tetapi juga persembahan dan persepuluhan kita harus sejalan dengan hidup kita. Hidup yang harus berlaku benar, hidup yang berlaku adil, tanpa noda dan kemunafikan. Oleh karena itu, persembahkanlah yang terbaik, yakni hidup itu sendiri. Hidup kita yang penuh dengan ketaatan, itulah persembahan yang terbaik. Juga persembahan syukur lainnya yang berasal dari hasil usaha dan kerja kita. Tentunya kita mempersembahkan dengan benar, dengan bijaksana, dengan adil, dengan jujur, bukan karena hasil menipu, bukan hasil manipulasi, korupsi, ya, atau perbuatan melawan hukum. Persembahan syukur kita adalah persembahan hidup kita yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran, yakni bersikap adil, jujur, bijaksana, dan bukan kemunafikan yang berbalut kesalehan yang semu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sangat menegur kemunafikan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena itu biarlah setiap murid Kristus jangan berlaku seperti itu. Tampilan luar baik tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Mari ada satu integritas di dalam diri kita, percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam diri kita mau melakukan apa yang benar dan yang berkenan kepadanya, dan wujud nyatanya seperti yang kita imani, seperti yang kita yakini. Kalau Yesus adalah kebenaran dan kita yakin bahwa di dalam Dia tidak pernah ada kesalahan, dan kita mau menteladani apa yang dilakukannya, maka itu jugalah yang nyata dalam hidup kita sebagai persembahan syukur kita. Maka kalau hidup kita sudah persembahkan kepada Tuhan, yang lainnya pun kita akan persembahkan dengan rela hati sebagai bagian pengabdian kita kepada Tuhan. Dan kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, baik hidup kita, harta kita, apapun yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang berkenan. Persembahkanlah segala sesuatu yang ada pada kita sebagai bagian pengabdian kita kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Kita penuh tanggung jawab mengelola dan mengaturnya sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita dan segala sesuatu yang kita atur, termasuk juga harta benda kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yakni persembahan hidup kami yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Kami melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai wujud pengabdian kami kepada Tuhan dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.